terima kasih Ustadz Iqbal sudah melaksanakan pembelajaran yang sungguh menakjubkan. Boleh dong kita beri aplaus. Setelah melihat, menyaksikan, dan mengamati yang sudah dilaksanakan Ustadz Iqbal, setiap kelompok itu perlu memberikan masukan. Kelompok yang maju ini adalah kelompok berapa? Kelompok 2. Maka kelompok 1, 3, 4 itu perlu memberikan masukan. Dan mudah-mudahan ini semuanya bisa menyampaikan apa yang ditulisnya. Harapannya itu ya, semuanya. Kita fokus misalnya kelompok 1 dulu nih menyampaikan. Semua kelompoknya menyampaikan apa yang sudah dia saksikan, apa yang sudah dia amati, dan apapun. Baik itu perbaikan ya, 2 hal. Yang pertama perbaikan untuk ke depan. Yang kedua komentar kritisnya. Itu 2 hal bisa dilakukan. Atau perbaikan sama-sama gitu ya. Entah itu perbaikan untuk Ustadz Iqbal atau perbaikan kita sama-sama. Ya 2 hal pun itu kayaknya yang harus kita lakukan di dalam refleksi bersama saya pada hari ini. Oke, dari kelompok berapa dulu nih? Kelompok 4 dulu. Silakan kelompok 4 ada berapa orang? 3. Ustadz Amin, Ustadz Jordan dan Ustadzah Naimah. Silakan Ustadz. Kelompok yang perlu diapresiasi adalah mungkin kebagusan modul ajar yang dibikin oleh Ustadz Iqbal ya teman. Bagus pada yang diulas Ustadz Iqbal. Tapi mungkin ulun lebih tertera pada kayak artis nah. Alam pada Rapi Ahmad mungkin satu pertama Ustadz Iqbal hanya menyuruh Ustadz Rizky yang berdoa, sedangkan murid-murid di muka karena berdoa ini terus berdoanya gitu nah, karena mensilaukan dengan kecerahan muka wajah beliau kan itu. Kemudian dan doa terakhir pun kan ingat juga gitu nah, hanya tentang percinta-cintaan itu dari Pak Iqbal kan. Mungkin cinta itu adalah doa dari Iqbal gitu nah. Karena bila sudah cinta lawan Allah dan Rasulullah jadi Iqbal itu maka sudah masuk doa sudah itu dah. Masuk ada medali ini. Nah, itu aja mungkin dari ulun. Kemudian bila dari RPP sepertinya perlu diandaki yang meaningful, mindful dan joyful sebagaimana yang sudah ada setelah dicontohkan. Jadi itu bagus untuk ditiru dan diandaki di anubian. Tapi secara pembelajaran tadi sampai Ustadz Iqbal sudah meaning, mindful lawan joyful. Nah, dari yang lain sedikit menambahkan terkait penyampaian dari Ustadz Iqbal yang ulun suka dan mungkin ini jadi jadi praktek kita ke depannya itu adalah tentang bagaimana kita memberi feedback. Feedback ini ulun pernah menemukan sampai dijadikan sebuah skripsi oleh kawan di jurusan ulun. Feedback itu kan ketika kita minta siswa menggawi sesuatu, kita memberikan ucapan apa misalnya setelahnya. Nah itu yang harus kita mungkin tingkatkan lagi. Salah satunya makanya itu Ustadz Iqbal tadi apa ya? Apa Ustadz Iqbal lupa loh? Barakallah. Nah, dan itu juga kemarin sebelumnya sebelumnya kan kita ada kehati-hatian terkait menggunakan kalimat pintar. Sedangkan yang lain kena dampaknya. Nah, itu juga mungkin jadi koreksi gesan kita ke depannya. Terima kasih. feedback tadi ya, silakan Ustaz Naimah. Oke, kalau dari ulun yang ulun apresiasi dari Ustadz Iqbal itu adalah tadi ada link untuk berani speak up. Jadi bagi yang introvert maupun itu kayak bagus aja buat menyampaikan kalau dia malu atau kadang berani menyampaikannya langsung ke guru BK, jadi bisa lewat link online ya gitu ya. Nah itu sih menurut ulun yang bagusnya dari BK, ada link itu kan ada semua anak kan yang mungkin berani datang ke ruang BK buat menyampaikan segala macam, takut ada
kenapa. Dan untuk masukannya mungkin tadi Ustadz Iqbal ada kata-kata kayak kata enggak, menurut tuh kayak kurang formal aja gitu. Kalau bisa formal kayak gitu bahasanya tidak atau gimana gitu. Itu memang ke bahasa gaul sih, tapi kayak bagusnya formal aja kayak gitu pas kita melakukan bimbingan kayak gitu. Kecuali secara pribadi tidak formal. Ini kan ceritanya semua anak ya di dalam kelas ya. Itu aja. Ya, ada 2 poin tadi apresiasi dari Ustazah Naimah terkait link yang disediakan, kemudian koreksinya berangkat. Itu kelompok 4, kemudian turun ke bawah kelompok 3. Siapa yang pertama kali menyampaikan? Enggak. Kelihatan lah. Ya, semuanya kalau bisa. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena kelompok 4 tadi sudah ada menyampaikan, mungkin dari kelompok 3 menambahkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4 tadi. Sebenarnya sudah ada pemiripan, jadi kayak misalkan Ustadz Amin tadi perlu ditambahkan yang prinsip pembelajaran di dalam PM yang sudah sesuai dengan rencana pembelajaran mendalam. Cuma yang perlu ulun apresiasi juga dari Ustadz Iqbal, kita nih sama-sama pengajar di kelas. Yang ngajar tuh bisa, tapi dari Ustadz Iqbal tuh bisa sidin membawa suasana di kelas itu menjadi sesuatu yang orang itu jadi happy untuk belajar dan tertarik untuk mendengarkan. Kadang semua dari kita tuh bisa kayak gitu. Jadi ada aja misalkan kita bisa berpandir ini menyampaikan materi konsep macam-macam. Tapi kalau di hati kekanakan tuh ada rasa ketertarikannya, mungkin otaknya akan menolak. Tapi membawa suasana supaya orang tuh mau mendengarkan itu kada banyak. Mungkin itu dari ulun. Oh, ada lagi sedikit tambahan. Itu tadi apresiasinya. Kemudian masukannya ini kan kami berbagi nih di dalam tim nih. Ulun kebetulan mengamati yang bagian RPP-nya. Nah, jadi di RPP ini Ustaz keberatan masih ulun komentari, ada satu aja nih masih. Jadi kan di aspek pertama tuh tujuan pembelajaran, langkah dan asesmen sudah mengarah pada pencapaian dimensi profil lulusan. Nah, untuk tujuan kemudian langkah itu sudah tergambar menurut ulun. Tapi di bagian asesmen, khususnya di bagian yang keimanan dan ketakwaan, menurut ulun ini perlu diperjelas di bagian asesmennya. Karena kan setiap dimensi itu kan harus ada asesmen dan mana gambarannya gitu. Nah, gambaran asesmen yang mau dicapai di keimanan dan ketakwaan itu mana. Nah, mungkin itu aja dari ulun. Terima kasih. Lanjutkan saja Jimmy. Masih kelompok 3 ya? Nah, tadi kan menambah sedikit apa yang disampaikan oleh teman kelompok kami atau Rizky. Mungkin beliau yang menilai atau instrumen yang RPM-nya ya. Nah, jadi ulun di sini dapat pelaksanaan pembelajarannya. Sedikit menambahkan, mungkin ada berkaitan dengan keselarasan di bagian 1 di umpan balik itu kan, yang upaya mencapai tujuan pembelajaran menuju pencapaian dimensi profil lulusan. Nah, di situ tadi kalau belum melihat yang waktu kegiatannya tuh, ulun masih belum dapat keselarasannya. Di RPM kan ada tuh tertulis 3 ya dimensi profil pelajarnya. Ada keimanan, ketakwaan, berakhlak mulia dan penalaran kredit. Nah, itu jadi ulun masih belum dapat keselarasan dengan umpan balik di pelaksanaan pembelajarannya. Nah, itu sih dari ulun sementara. Silakan. Bisa ditambahkan. Lain. Sudah. Bisa hari ini ada kelompok berapa? Oh, kelompok Ustadz Amin nggak Pian? Oh, iya. Dari Ustadz Jumi. Oke, lanjut berarti ke kelompok 1. Silahkan Ustazah Irina. Bebas ya, boleh memilih entah itu RPM-nya yang mau
mengomentari atau pelaksanaan pembelajarannya yang Sini sih, situ kebarakan ini. Terima kasih dari kami. Kada kawan. Memberikan umpan balik. Sebenarnya di sini juga pertama kali saya melihat ini kan biasanya kalau dari yang ikut pelatihan yang Keberakan ada nih, Bu. kita pelajari dari Nah, ini pas. Sini. IHT Sini ya. pelatihan itu namanya tujuan pembelajaran. Jadi ini suatu yang baru, ini namanya adalah tujuan layanan ya Sob ya. Untuk data namanya jadi tujuan layanan. Mungkin saya kemarin kurang dapat ya atau terskip. Jadi khusus data emang berbeda namanya. Namun di SNM itu kan namanya tetap tujuan pembelajaran. Hanya berbeda tulisan saja, bukan disebutkan namanya tujuan layanan. Untuk di RPM di situ ada tertulis lingkungan belajar. Mungkin sini kami ingin menetapkan lebih detail. Kalau di RPM itu hanya lingkungan belajar, mungkin lingkungan belajar itu perlu ditambah apakah lingkungan belajar sekolah saja. Ini belum ada keterangan selanjutnya, tapi sebenarnya bisa terlihat jelas sih kalau ini lingkungan belajar. Kan hanya tertulis lingkungan belajar. Misalnya ada pilihannya kan dalam luar. Dalam dua. Kemudian untuk sebuah sendiri memang untuk belajar mendengarkan CD sangat asik lah gitu, apalagi kalau berkaitan dengan PPT itu sangat menarik. Mungkin ada di sini satu aja, mungkin karena saya